yang dilantik pada 21 Oktober 2024. Untuk itu, pada kesempatan kali ini kita akan menyampaikan update pelaporan LHKPN-nya yang secara lengkap akan disampaikan oleh Bapak Pahala. Pak Pahala, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman media. Pada kali ini saya akan sampaikan update untuk kepatuhan pelaporan laporan harta kekayaan penyelenggara negara pada Kabinet Merah Putih. Jadi teman-teman, dari Kabinet Merah Putih ini ada 124 orang yang masuk golongan sebagai penyelenggara negara, jadi harus menyampaikan laporan hartanya. 124 itu terdiri dari 52 menteri atau kepala lembaga setingkat menteri. Jadi ada 52 dan ada 57 wakil menteri atau wakil kepala lembaga setingkat menteri. Dan ada 15 yang tergolong utusan khusus, penasehat khusus atau staf khusus. Nah, dari 124 ini, 123-nya udah dilantik 21 Oktober. Makanya jatuh temponya sekarang, karena 3 bulan ya. Nah, satu memang dilantiknya 6 Desember. Jadi yang satu baru jatuh tempo nanti, 6 Desember plus 3 bulan gitu ya. Jadi yang kita omongin sekarang 123 laporan harta. Nah, teman-teman media, yang dari 123 ini, kita kategorin 2. Kalau dia dulu menteri udah nyampein laporan harta, ya berarti dia masuk golongan reguler. Dia masuk lagi nanti kewajiban melaporkannya paling lambat 31 Maret tahun ini. Karena dia udah pernah dulu, ya, yang tahun lalu dia udah pernah. Jadi dia tinggal normal aja gitu. Mau dia diangkat lagi gitu normal. Nah, itu ada 65 orang. Jadi dari 123 orang yang harus menyampaikan, itu 65 orang itu sebenarnya masuk kategori reguler dan kita tunggu sampai 31 Maret. Yang 58 ini belum pernah menyampaikan sama sekali, 58 plus 1 sebenarnya. Yang 1 itu Tina Talisa ya, baru dilantik 6 Desember. Gitu. Jadi 58 plus 1 itulah yang 58 21 Januari. Dan sampai sekarang menurut data kita semua sudah menyampaikan. Seperti biasa prosedurnya sesudah disampaikan kita cek cepat namanya verifikasi. Jadi administratif aja. Berapa kelengkapan surat kuasanya udah ada belum, anak, istri, anak dalam tanggungan, istri yang bersangkutan gitu. Matematikanya, penjumlahannya, kira-kira ada yang salah apa enggak, kira-kira gitu. Nanti sesudah itu kita akan tayangkan. Sampai sekarang 14 dari yang 58 ini udah tayang di announcement. Jadi monggo dilihat gitu ya, tapi kita pastikan mungkin seminggu 2 minggu ini selesai semua dan akan tayang semua di announcement. Sesudah itu ya tinggal kita tunggu masukan dari masyarakat seperti apa gitu ya. Kalau ada harta yang nggak dilaporin, nah ya segala macam gitu nanti kita lihat lagi gitu. Nah, yang paling tinggi dari yang reguler yang dulu sudah pernah menyampaikan itu 2,6 triliun hartanya. Tapi yang sekarang yang khusus yang baru diangkat tadinya nggak pernah lapor itu 5,4 triliun. Yang saya lihat angka sementaranya gitu ya, jadi kan kelihatan jumlah hartanya gitu. Nah, rata-rata yang reguler itu sekitar 187 miliar lah. Jadi yang 65 orang yang dulu udah pernah menteri, wamen, udah pernah masukin LKPN, nanti kita baru tunggu lagi 31 Maret itu rata-rata 187 miliar. Nah, yang khusus relatif lebih tinggi karena rata-rata harta per orang dari yang LHKPN khusus ini sekitar 227 miliar. Itu yang kita dapat datanya sementara gitu ya, sekarang jadi semua masih proses verifikasi gitu ya. Dan yang reguler kita tunggu sampai 31 Maret gitu, sesudah diverifikasi nanti kalau ada keanehan atau apapun gitu, kita akan komunikasikan ke masyarakat. Kalau ditanya kenapa bisa secepat itu, karena
Sampai hari Jumat gitu masih 23 orang belum nyampein, Jumat kemarin. Padahal 1 November, jadi segera sesudah dilantik, Seknek udah ngeluarin surat edaran tuh, agar menyampaikan. Tapi Jumat juga dari Sekretariat Kabinet, Seskap ya, itu komunikasi dengan kita minta data, siapa yang belum. Itu kita sampaikan, dan seingat saya ada beberapa orang memang minta bantuan untuk pengisian gitu, jadi kita pikir internal kabinet mungkin di-enforce untuk kepatuhan gitu ya, karena Jumat masih 23 tapi segera sesudah Seskap minta gitu, kita sampaikan datanya, ini yang masih belum gitu, mungkin Sabtu, Minggu diisi, Senin gitu, sehingga hari ini kita lihat kepatuhannya 100%. Itu yang bisa saya sampaikan untuk laporan harta dari Kabinet Merah Putih. Kalau monggo, Mas Budi. Terima kasih Pak Pala yang sudah menyampaikan secara detail update dari pelaporan LHKPN Kabinet Merah Putih, di mana dari 123 seluruhnya telah menyampaikan LHKPN-nya, artinya kepatuhannya sudah mencapai 100%. Di mana dari 123 tersebut 58 adalah wajib lapor baru plus 1 yang dilantik pada 6 Desember, sehingga batas akhir untuk pelaporan LHKPN-nya adalah 6 Maret 2025. Baik teman-teman, kami persilakan untuk sesi tanya jawab, tentu secara khusus terkait dengan isu pencegahan. Pada sesi pertama kami persilakan untuk isu terkait dengan LHKPN terlebih dahulu. Satu. Oke, 2, Mbak Sasha silakan. Ya, selamat sore Pak Pahala, Mas Budi. Izin mau bertanya, ini kan ada yang baru melapor, itu mereka rata-rata menginformasikan nggak sih kesulitannya apa ketika menyampaikan LHKPN ini? Karena kan ini barang baru buat mereka, terutama yang sebelumnya belum pernah jadi pejabat publik. Itu aja sih Pak, mau tahu itu aja. Dan oh ya, sama satu lagi tadi yang 5,4 T yang tertinggi itu atas nama siapa ya Pak? Ya udah deh, nggak apa-apa. Makasih ya Pak. Oke. Ya ada. Ini gue jawab aja dulu, ntar keburu lupa dia. Jadi kesulitannya sih nggak ada secara yang substantif, nggak, karena kita ingat kita bantu beberapa orang mungkin nggak nyampe setengah jam tuh selesai tuh. Mungkin dia karena nggak pernah aja ya, karena kan harus minta username dulu, habis dikasih, lantas dia udah siapin data biasanya. Tinggal ngisi kolomnya, habis itu selesai, udah itu surat kuasa. Kita bilang kita anjurkan yang meterai elektronik aja, jadi tanda tangan elektronik, meterai elektronik, jadi nggak perlu fisiknya, yang gitu-gitu aja. Jadi kita nggak ngelihat ada yang substantif ya masalahnya, hanya karena belum pernah aja. Gitu, karena belum pernah, biasanya juga mereka minta stafnya yang ngisiin, nanti kita komunikasi sama stafnya. Saya pikir itu, Bud. Oke, terima kasih. Selanjutnya Mas Mario. Ya, terima kasih. Ini kan tadi penyampaian ada di Kabinet Merah Putih yang ada 58 itu yang baru. Nah, dari 58 itu kan udah ada juga yang diberhentikan gitu. Itu udah lapor belum? Gus Miftah misalkan. Ini contoh ya, satu ya. Itu kan dia sempat masuk terus dipecat sebagai utusan presiden bidangnya. Kayak gitu satu. Terus kedua, apakah ada juga LKHPN di tingkat kenapa LHKPN di tingkat APH itu tidak juga di-share misalkan? Apakah tidak ada sesuatu yang baru dari KPK di bidang pencegahan ini? Kenapa hanya menteri, penyelenggara uang negara, wakil menteri atau sebatas itu saja gitu loh? Kok nggak ada misalkan pejabat TNI atau pejabat BNPB dan jajarannya itu juga harus di-share dong. Artinya jangan juga seakan KPK ini bahwa ada timpang pilih gitulah. Karena ini kan bagian dari instrumen dari eksekutif juga, bahwa bagian-bagian itu ada BNPB dan jajarannya itu kan perlu dimonitoring. Ya kan kita lihat juga banyak yang terjadi, bagaimana kasus
pengadaan COVID di BNPB itu, waduh, itu kaya semua itu orang BNPB itu. Misalkan itu contoh atau Badan SAR, kenapa nggak disuruh lapor reguler gitu loh? Kepala sudah nggak jadi kepala misalkan, itu kan kepala BNPB-nya misalkan berhenti, terus dia sekian tahun nggak ada, terus dia jabat lagi, itu kan bisa dilihat perolehan hartanya itu seperti apa. Nah kemudian apakah KPK saat ini juga akan menggunakan metode seperti tahun lalu, happy LHKPN, bahwa penindakan dan pencegahan itu berdasarkan no viral, no justice atau seperti apa gitu? Atau kenapa tim pencegahan itu sendiri tidak membuat tim yang justru bisa memantau hal-hal kayak gitu loh. Jadi sebelum viral ya teman-teman ini seharusnya punya tim untuk melakukan hal-hal seperti itu gitu loh. Kok jadi di bawah subnya Partai Netizen Indonesia, LHKPN, tim LHKPN itu? Gitu loh. Jadi saya kira pembaharuan atau inovasi-inovasi seharusnya lebih bisa dimajukan. Nah, agak sedikit melenceng dan khusus untuk Pak Pahala ini, saya mau nanya menambahkan soal apakah sudah KPK mengetahui adanya e-katalog terbaru versi 6 dan apakah itu bisa mendeteksi adanya pengaturan pengadaan barang dan jasa ketika memang mesti sudah e-katalog, tapi bisa diatur tuh pemenangnya siapa. Bukan hanya karena metode ngedownload jam 2 subuh sampai jam setengah 5 subuh sebelum azan subuh gitu loh. Bukan hanya itu, tapi bagaimana KPK melihat hal ini, apakah versi itu sudah cukup untuk melakukan pencegahan pengadaan barang jasa pemerintah. Terima kasih. Terima kasih Mas Meru. Ada lagi? Mungkin satu terkait dengan LHKPN? Oke, silakan. Panjang dan penting nih orang. Jadi yang pertama Gus Miftah belum sempat lapor. Udah kita keluarin ya, Jan ya. Udah kita keluarin. Yang kedua, nah ini tentang APH nih, LHKPN APH. Mungkin sekitar akhir Januari deh, ya Mario ya, kita akan paparkan rencana aksi Stranas 2025-2006. Nah itu ada tuh tentang APH. Jadi concernnya Mario kita respon persis di rencana aksi. Ya, tapi detailnya nanti akhir Januari ya Bud ya, kita agendakan akan dipaparkan 15 rencana aksi Stranas yang baru. Nah yang ketiga katalog versi 6, jadi pimpinan kami gitu waktu Rapim yang pertama membicarakan isu ini bahwa udah digital tapi tetap aja pengaturan, bahkan lebih parah lagi sekarang harga di katalog lebih mahal dibanding di pasar dan ada yang mencapai 50% lebih mahal. Jadi kementerian nggak mau pakai katalog karena kalau pakai katalog itu pemborosannya ya dia jadi sah sih. Kalau pakai katalog kan resmi sah gitu, yang tayang di situ ada beberapa harga, dia pilih yang paling murah, dia nego oke gitu, mungkin dia kalau secara prosedural itu benar. Tapi kementerian ini berinisiatif ngecek ke lapangan segala macam, ternyata harga barangnya 50% lebih mahal dan kita omongin ini barangnya harganya 30 miliar, 20 miliar gitu ya. Salah satu contoh barang harga 31 miliar di katalog ternyata mereka akhirnya dapat dengan harga 18 miliar saja. Padahal mau beli banyak dan disebar ke seluruh Indonesia. Nah concern pimpinan itu akhirnya kemarin, aku nggak tahu kemarin sempat ini ya, yang kepala LKPP kita undang bersama Telkom, karena yang bikin semua perangkat IT-nya Telkom. Kita undang untuk memaparkan katalog versi 6. Gitu. Tapi yang saya tangkap bahwa kalau dibilang menjamin nggak bisa. Pasti nggak bisa. Namanya ngatur, kalau namanya sistem apapun, kalau udah semua bersepakat ngatur, udah nggak bisa. Gitu. Tapi ada perbaikan-perbaikan positif gitu yang kita sampaikan dan pimpinan kami juga menyampaikan bahwa yang pertama kok banyak banget barangnya sampai mungkin 10 jutaan. Gitu. Jadi concernnya barang ini diperluin semua apa enggak sih gitu kan, jadi ngeberatin sistem aja gitu.
Nah yang kedua lagi soal harga itu, kok nggak ada kurasinya gitu ya, masuk aja semua gitu kan, orang yang bukan produsen pun masuk, sampai dia maklar kelima sebenarnya udah gitu, kalau dibeli udah pasti kemahalan. Nah inti ceritanya dari LKPP memang terjadi perubahan dari sistem. Kalau dulu mau masuk ke katalog sulit karena kurasinya 9 tahap, sekarang masuknya gampang banget karena kurasinya hanya stepnya hanya 2 tahap. Yang hilang kurasi. Ini orang bener nggak produsen? Ini orang punya pengalaman apa enggak? Gitu kan? Antara lain itu. Lantas membandingkan dengan harga yang di e-commerce lain itu belum bisa dilakukan di yang lalu. Plus membandingkan dengan harga yang di pasar yang nggak ada di e-commerce misalnya. Nah yang begitu-begitu tuh disampaikan sama LKPP, jadi kita bilang juga masih ada vendor yang udah di blacklist tapi masih bisa bertransaksi, yang gitu-gitu. Padahal KPK pernah bersurat ke LKPP. Kalau vendor itu di blacklist NIK-nya, sehingga dia pakai kendaraan apapun udah nggak bisa lagi. Gitu. Jangan PT-nya. Kalau PT dia bisa ganti PT. Gitu. Jadi kita summary semua upayanya, tapi kalau dibilang gimana cara mendeteksi selain yang tengah malam transaksi cepat, itu iya salah satu yang namanya e-audit. Jadi habis kunjungan itu yang akan dilakukan adalah mungkin 2 minggu lagi akan dikumpulkan seluruh APIP se-Indonesia lewat Zoom dan dipaksa pakai e-audit. Karena e-audit ini udah diciptakan sama Telkom berdasarkan masukan modus operandi yang ada, yang Kabupaten Meranti, yang Bandung gitu. Tapi ternyata yang ngambil username-nya cuma 100 dari 540 sekian Pemda. Jadi APIP-nya emang nggak mau pakai. Jadi akan dipaksa untuk pakai. Tapi yang kedua juga itu selain e-audit, ternyata versi 6 ini ada artificial intelligence-nya juga untuk mendeteksi segala macam pengaturan ini, termasuk membandingkan dengan harga e-commerce lain dan harga di luar. Gitu. Jadi kuncinya AI ini kan kalau datanya banyak, gitu ya. Kalau semakin banyak dia semakin pinter belajar, gitu ya. Nah itu yang dilakukan, di samping ada pengetatan lain. Intinya kurasinya kalau dulu super ketat, habis itu karena disuruh mengejar 1 juta unit, dilepas sampai super longgar, memang tercapai 10 juta. Tapi habis itu korbannya di dalam yaitu persekongkolan segala macam. Nah sekarang mau dikembalikan sedikit kurasinya supaya lebih ketat. Artinya yang masuk itu produsen dan kita tahu pasti di mana dia harganya biasanya gitu ya. Jangan karena kita cuma bertiga masuk ke dalam sistem kita kompak harganya gitu maka terjadi tuh harga. Padahal bukan. Nah, jadi walaupun harga ada 3, tapi kalau di pasar menunjukkan lebih bawah, itu akan ditegur oleh LKPP. Gitu. Jadi itu yang LKPP ya, Mario ya, kalau nanti kita kumpulkan para APIP gitu dan e-auditnya dijalankan, plus AI-nya berkembang sama Telkom, karena Telkom kemarin udah menceritakan gimana AI ini melekat kepada sistem yang versi 6, dan yang versi 6 ini kurasinya akan diperketat dibanding yang sebelumnya gitu. Kita kayaknya udah nggak perlu lagi cerita puluhan juta, bukan. Kita perlu yang masuk benar-benar bertransaksi. Dan yang terakhir soal isu TKDN. TKDN juga kita pernah kaji tuh. Jadi kan kalau yang TKDN 40% dia wajib dibeli gitu. Ternyata ada yang sertifikatnya palsu lah, ada yang benar tapi susah dapat sertifikatnya, begitu-begitu kita akan undang Menteri Perindustrian. Jadi kemarin simpulan rapatnya itu. Ya, tapi itu yang e-katalog kayak Mario ya, jadi concernnya sama kira-kira itu, kok jadi barangnya resmi tapi harganya jadi malah diatur secara resmi gitu, kira-kira gitu bahasanya. Ya izin Mas Bud untuk mendalami pernyataan Pak Pahala tadi. Lalu bagaimana dengan turunan-turunan yang juga bagian dari program pemerintah? Misalkan yang e-katalog itu memang harus produk lokal, harus membantu yang memang masyarakat kecil, atau jangan juga produsen yang nanti harganya murah ya orang ternyata produsen luar semua, orang impor semua. Bagaimana mensejahterakan atau mendukung program pemerintah? Ini kan ada turunan-turunannya.
pengusaha-pengusaha lokal dengan harga yang memang harus dibantu atau UKM yang ikut dalam e-katalog. Lalu turunan itu apakah sudah diatur detil dalam versi 6 itu yang Anda katakan tadi? Terima kasih. Yang jelas soal TKDN itu antara lain mau bilang produk lokal. Jadi yang namanya TKDN bener-bener lokal beneran gitu. Jangan datang dari luar dipacking saja lantas dibilang ini lokal ya gitu ya. Makanya kurasi itu meyakinkan bahwa ini bener nih barang dalam negeri gitu. Di samping kalau UKM mungkin BUMN kan udah ada padi itu khusus buat UKM gitu. Nah yang lainnya memang kita bilang bahwa ini jangan dibebaskan sebebas-bebasnya gitu. Kalau oh ya satu lagi lupa soal kewajaran harga barang, terutama sektor-sektor tertentu yang barangnya impor, kesehatan gitu. Jadi simpulan rapat kemarin LKPP akan difasilitasi KPK gitu, Stranas secara khusus untuk mengakses data impor di bea cukai. Jadi kalau ini barang harga invoice impornya 100, maka kita bisa duga dengan segala keuntungannya paling dia harusnya masuknya 120 misalnya gitu kan. Nah kalau sekarang ini enggak, jadi karena nggak ada akses dia pasang 200 pun kita percaya. Kita bandingkan sama temennya masukin 198, temennya lagi 197. Akhirnya kita pikir harganya segitu, ya sudah gitu PPK-nya beli gitu di harga itu dan itu resmi. Tapi kan ini sebenarnya udah kemahalan. Nah, itu karena ketiadaan akses ke bea cukai. Saya pikir itu Mario, nanti kita ngobrol soal yang katalog karena ini jadi concern semua orang sekarang udah didigitalkan malah jadi resmi ininya gitu. Begitu milik katalog kan BPK oke, semua oke, padahal kita tahu ini kemahalan dan hasil dari persekongkolan. Kita pikir gitu. Baik, terima kasih Pak Pahala. Sebelum kita bergeser ke isu pencegahan lainnya, kita akan respon dua pertanyaan yang masuk melalui media sosial KPK, Pak Pahala, Bu Yanti. Pertanyaan pertama, jika ada rektor kampus dan jajaran tidak melaporkan LHKPN, harus melapor kemana? Barangkali mungkin bisa dikaitkan dengan imbauan untuk laporan periodik. Kemudian yang kedua, terkait dengan jika LHKPN yang dimanipulasi oleh oknum pejabat, apakah ada hukumannya agar memberikan efek jerah? Yang pertama, kalau yang dari kampus, kalau sekarang kita udah bicara dengan Mendestek Dikti, gitu. Jadi kalau ketidakpatuhan kampus, kita nggak urus lagi ke masing-masing kampus. Kita laporin aja ke Pak Menteri, kita sebut namanya, gitu, dan kita akan dorong Pak Menteri untuk menindaklanjuti. Gitu ya. Karena yang Perkom KPK yang baru yang 2024 ya sebenarnya itu tadinya kita ingin menaruh tanggung jawab di atasannya. Kalau ada yang nggak patuh, atasan yang ditegur gitu kan supaya dia, tapi kelihatannya nggak bunyi itu pasal, tapi kita jalankan saja bahwa kita akan ke menteri dan kita yakin menterinya sebenarnya akan merespon dengan memberi sanksi gitu ya. Nah yang berikutnya, kalau ngisi nggak bener, ya regulasinya bilang nggak apa-apa. Bukan nggak apa-apa, ya dikoreksi aja. Tapi buat kita jadi bahan untuk memverifikasi. Nah lanjut dengan itu, saya mau update soal LKPN, saudara siapa yang koas itu? Dedi gitu ya. Ini kan saya ditagi-tagi lagi libur soal Dedi gitu ya. Tapi kira-kira gini, hari ini kita terbitkan surat undangan untuk klarifikasi kepada beliau. Alasannya, menurut data yang kita dapat, masih banyak harta yang signifikan jumlah maupun kuantitas maupun nilainya yang belum kita lihat ada di LHKPN beliau. Yang kedua, kita udah selesai dapat dari perbankan dan asuransi transaksi keuangan atas nama rekening beliau dan istri. Jadi atas dua alasan itu kita bandingkan dengan LKPN-nya, kita bilang kita undang beliau untuk klarifikasi. Pada saat yang sama, kita juga komunikasi dengan irjennya Kementerian PU, gitu ya, untuk nanti kita sama-sama menambah data, menambah informasi, termasuk nanti kalau ada tindak lanjut yang perlu dilakukan. Gitu ya, untuk update saudara Dedi Mardiansah, itu ya namanya. Siapa? Mandarsah, sorry. Ya. Dipanggil ini hari ini suratnya dikirimkan. Ya, biasanya dipanggil seminggu ya, Yan? Jangan dong. Dikasih waktu sampai berapa hari, Yan, biasanya? Seminggu.
Tapi ini kan undangan ya. Kalau dia ada apa minta mundur, ya pasti kita kasih lah. Tapi kita harapkan datang gitu ya, karena kan ini dari luar kota nih. Gitu ya, jadi klarifikasinya nanti ya pasti nanti dari tanya Budi aja kalau dia datang kapan gitu, jangan tanya saya lah. Datang apa enggak gitu. Enggak tahu diperiksa di mana ya? Di klarifikasi di mana? Di Merah Putih aja lah. Ya, jadi lu tungguin aja pintu depan, ntar lu tanyain apa hasilnya, jangan tanya gua. Ya, udah gitu. Ada lagi yang saudara Dedi, biar jangan diulang. Enggak, ya. Silakan. Izin bertanya, ini kan KPK dalam laporan LHKPN ini mengejar kepatuhan APH tadi ya Pak ya. Tapi apakah KPK juga punya tim yang untuk mengecek ketepatan dari laporan LHKPN itu gitu? Kayak kasus Dedi tadi kan ada temuan ternyata ada yang tidak dilaporkan di LHKPN gitu. Terima kasih. Ya, jadi di KPK sebenarnya strukturnya gini di Direktorat LHKPN ya. Semenjak 2023 habis kasus Alun gitu, itu berubah total timnya jadi lebih banyak satgas pemeriksaan. Jadi ada 5 apa 6 dari hanya 2 tadinya gitu ya. Jadi kita heavy ke pemeriksaan. Tapi syaratnya pemeriksaan itu kan kalau LKPN-nya ada gitu kan. Jadi kepatuhan itu karena kita pikir udah bukannya udah sempurna, tapi udah lumayan lah, udah 95 lebih gitu, jadi kita pikir sudah waktunya kita ke pemeriksaan. Nah 2025 bahkan yang pendaftaran itu, jadi ada satgas yang ngurus pendaftaran itu, udah dilebur aja lah semua, jadi sekarang sangat berat ke pemeriksaan. Ada 6, satu tim isinya sekitar 5 orang lah gitu ya. Plus ada perkuatan juga dari Direktorat Gratifikasi. Gitu ya. Seingat saya, tahun lalu mungkin sekitar 11 ya. 11 atau 10 hasil pemeriksaan itu, jadi habis kita dapat laporannya, baik itu informasi masyarakat maupun analisa kita gitu, kita lakukan analisa. Kalau kira-kira berdasar data tambahan banyak harta yang nggak dilaporkan, kita cari datanya, kita undang klarifikasi, kita tanyakan asalnya dari mana. Jadi ini simpel aja, pergi ke asalnya dari mana, karena profilnya nggak cocok. Gitu ya. Kalau misalnya kita temukan lagi dari keuangannya ada penerimaan yang tidak bisa diterangkan, kita sebutlah itu gratifikasi, maka prosedurnya saya memaparkan ke pimpinan. Nanti dari pimpinan diputuskan apakah ini akan dilidik atau tindakan lain. Nah kalau diputuskan dilidik, maka saya serahkan semua dokumen ke lidik dan selesai. Jadi tanyanya sama Budi aja, itu lidiknya jadi apa enggak gitu. Seingat saya tahun lalu ada 11 yang kita lakukan itu. Kita setahun meriksa sekitar 200. Nah itu 100-nya itu permintaan teman-teman lidik. Jadi kalau lagi ada kasus buat perkuatan dia perlu LKPN-nya, dia minta ke kita dan ini prioritas pertama untuk diperiksa. Hasilnya kita kasih lagi ke lidik. Itu sekitar 100. Tapi yang 100 lainnya itu inisiatif kita sendiri. Jadi informasi masyarakat, analisa kita yang Mario bilang kayaknya di kementerian ini nih lagi banyak gitu ya yang katakanlah informasinya ya begitu-begitu itu kita menganalisa gitu ya. Nah sesudah dianalisa memang ya namanya analisa ya nggak semua juga benar juga informasinya nggak semua benar. Saya mesti bilang kayak misalnya saudara Dedi lah gitu, kita cek fisik ke lapangan, kita lihat gitu. Ya kalau rumah itu bukan nama dia kan kita harus seriusin lagi kan. Ini bukan nama dia gitu kan. Lah berarti nama siapa gitu kan. Kalau nama keluarganya kan berarti kita harus cari lagi nih siapa. Atau yang disebut-sebut lah pom bensin apalah gitu. Jadi kita bilang pas dicek fisik ke lapangan biasanya nggak semua laporan itu juga benar. Saya nyambung ke Bupati Jepara nih ya, biar langsungnya Bupati Jepara yang foto apa ada videonya naik Lamborghini gitu. Gue nggak tahu juga mobil apa juga tuh ya. Tapi kita ya nggak diperiksa. Hanya tim kita segera gitu ngecek, ini mobil siapa? Ternyata bukan nama dia. Nah, kan berarti kita harus cari lagi nih urusan ini kan. Ini siapanya ini gitu kan, keluarganya kah gitu kan. Karena temennya kah gitu yang gitu-gitu. Jadi kita respon iya, tapi supaya harapannya nggak terlalu tinggi ya.
ya kalau bukan namanya kita susah untuk menindaklanjuti. Kecuali ini nama istrinya, nah, itu benar tuh, itu bagian dari harta. Kalau ternyata itu nama istrinya tapi tidak ada di laporan, kan kita undang dulu dia klarifikasi. Kenapa Anda nggak masukkan di laporan? Ya kan gitu kan? Mungkin alasannya lupa biasanya gitu. Tapi yang poin kedua, belinya dari mana? Berarti kita harus punya data tentang keuangannya gitu ya. Jadi kita respon, sebenarnya kita respon gitu ya. Tapi ya yang saya boleh bilang mulai 2023 lah itu mulai heavy-nya ke pemeriksaan daripada kepatuhan, karena tingkat kepatuhannya kayaknya yang kayak Sasya bilang udah nggak ada lagi kesulitan teknis, sebenarnya udah tinggal niat aja gitu kan untuk isi, karena elektronik dan lampirannya sangat sederhana, hanya surat kuasa ya gitu ya. Jadi kita periksa sih, oleh karena itu kalau ada informasi dengan senang hati ya kita merespon, tapi jangan dianggap semua informasi itu juga benar juga gitu. Bupati Jepara sebagai contoh gitu bukan atas nama dia, dan kita nggak tahu juga siapa, lagi kita cari gitu ya. Kira-kira gitu ya ininya ya. Makasih. Baik, sebelum kita geser ke isu pencegahan lainnya, Ibu Direktur, barangkali ada poin-poin yang mau ditambahkan? Mungkin dihimbau saja, memang laporan LHKPN itu harus diisi dengan benar. Jadi kalau memang ada harta yang belum disampaikan itu wajib disampaikan. Tadi sempat jadi pertanyaan, apakah kalau tidak benar itu jadi sanksi gitu. Untuk di Perkom yang baru 03 tahun 2024 itu memang yang tidak benar itu juga termasuk akan disampaikan kepada instansi atasannya untuk kalau kita temukan bahwa terdapat beberapa harta yang tidak dilaporkan atau tidak benar, itu akan kita sampaikan kepada atasannya untuk segera memberi sanksi. Nah, sanksi itu memang masih beragam dari masing-masing instansinya. Memang ada yang berupa teguran, sanksi administrasi, atau memang ada beberapa sanksi yang cukup lumayan keras, seperti kayak PP 94 untuk PNS itu sanksinya ada ringan, sedang, dan berat. Jadi tetap dari kami itu kalau memang ada temuan dilaporkan tidak benar dan ada temuan yang belum dilaporkan, kita akan teruskan ke atasan masing-masing. Demikian, terima kasih. Terima kasih, Bu Direktur. Kita akan bergeser ke isu pencegahan. Yang pertama, bahwa besok tanggal 22 Januari kita akan melaunching hasil SPI 2024. Nah, untuk informasi awal bagaimana pengukuran dan sebagainya, Pak Pahala di sini akan menyampaikan sedikit background buat teman-teman. Harapannya nanti teman-teman ketika membuat rilis ataupun produk-produk jurnalistik juga menjadi lebih komprehensif dengan adanya background informasi pada kesempatan kali ini. Mas Bud, izin. Yang pertanyaan saya belum dijawab Pak Pahala. Yang mana Rio? Yang tim viral itu kan sebagian sudah matching dengan pernyataan Bu Direktur gitu loh. Dilakukan pemeriksaan tidak akurasi atau tidak. Kenapa ya tim ini yang, jadi gini loh. Viral itu bukan karena partai netizen gitu loh, maksud pertanyaan saya. Kenapa yang nggak akurasi ini nggak diviralin aja? Jadi partai netizen itu subkonnya KPK dalam hal-hal kayak gini gitu loh. Bukan, ada nggak sih? Yang nggak, maksudnya gimana? Yang real aja deh, kayak apalah? Contoh nih, ada yang tidak akurasi, tidak sesuai LHKPN-nya. Okay. Tapi dia tidak punya kasus, diviralin aja dong. Nih tidak sesuai, ya kan KPK bisa seolah-olah buat akun apa Bukan, kek. kita klarifikasi. Lah kalau klarifikasi kan tentu saja hal itu hanya berupa teguran. Tapi Bukan, klarifikasi Sebentar, Mas kita Mario, nanya. supaya dijelaskan lebih lengkap oleh Jadi Pak misalnya Pahala. gini deh, kita punya data BPN nih. Mario lapor punya rumah dan tanah 1, jadi 2 bidang. Kita punya nih data BPN, kita lihat ada 9. Berarti kan 7 nggak dilaporin kan? Gitu ya. Nah ini kita tanyakan, kita undang dia. Ini namanya di kita datanya ada 7 loh. Kok cuma 7 lagi kok nggak masuk gitu? Nanti dia menerangkan. Biasanya nih yang diterangkan nih. Di kita masih ada mobilnya, mobil apalah gitu yang mewah gitu. Dia bilang udah saya jual Pak. Ternyata data kita nggak update. Atau yang kita sebut ada di BPN, itu udah kita jual Pak, balik namanya belum. Ya bener dong dia nggak laporin, udah bukan punya dia. Atau ini milik keluarga Pak, saya ditunjuk sebagai ahli waris yang ngurus, kan nggak mungkin gitu semua ada di situ. Jadi saya yang ditunjuk Pak untuk semua harta bapak saya. Ada berapa gitu? Ada 7. Jadi Anda pengurusnya? Iya. Mana deh coba kita bisa konfirmasi?
Nah kayak gitu nggak mungkin kita sampaikan ke media bahwa dia punya 9 loh, ngelapornya cuma 2. Kan kita harus klarifikasi dulu. Bener nggak memang dia nggak lapor? Gitu. Jadi umumnya habis kita klarifikasi, ada yang lupa, ada yang memang esensinya seperti saya sebutkan, ada juga yang memang ngumpetin ketangkep, gitu aja. Tapi nggak bisa, semua langsung kita laporan, nggak bisa. Kalau memang dia ngumpetin ketangkep, ya kita dalemin dari mana belinya, gitu kan? Kita cek banknya, segala macam gitu. Jadi itu bagian dari proses itu, Mario. Kalau diumumkan langsung semua nggak sesuai harta, laporin gitu. Disampaikan, kita nggak. Kesian orangnya. Kalau dia lupa beneran, atau itu udah dijual BPN yang lambat balik namanya, kan kesian dia. Kira-kira gitu alasannya. Saya kira cukup Mas Mario, nanti untuk detail diskusi nanti kita bisa lanjutkan setelah forum ini. Dan tadi juga sudah disampaikan bahwa kita juga ada penguatan khususnya dalam konteks pemeriksaan LHKPN. Baik, kita akan lanjutkan beberapa informasi awal terkait dengan launching hasil SPI 2024. Terima kasih Mas Budi, tapi sebelumnya nih sedikit ini kayaknya model yang Kabinet Merah Putih ini kita ada harapan dikit. Karena begitu Jumat di telepon Seskap gitu diminta datanya, tiba-tiba Senin jadi lengkap semua. Jadi kita pikir nanti kalau ada apa-apa berarti kita tahu jalurnya lah kira-kira kemana ini untuk mendorong gitu ya. Jadi kita sih senang dan terima kasih ke 124 ini telah melakukan kewajibannya tepat waktu gitu. Sekarang tiba saatnya soal akurasi gitu ya. Jadi melapor itu satu hal sebagai pejabat publik dan akurasi. Nah yang kedua yang seperti Budi bilang, besok kita akan meluncurkan nilai SPI gitu ya. Ya seperti biasa tiap tahun ini tahun keempat gitu. Hasilnya secara nasional dia naik gitu ya. Tapi naiknya hanya di kementerian lembaga gitu. Yang pemerintah daerah justru menurun gitu. Artinya kalau data yang ada kan kita bagi ya merah, kuning, hijau gitu ya. Kira-kira yang merah nih, yang daerah yang bahaya, yang kita bilang praktek korupsinya masih dalam. Ini kan SPI mengukur kedalaman di bidang jual beli jabatan, pengadaan barang jasa, intervensi, gratifikasi, yang begitu-begitu ya. Yang provinsi bahkan 82% itu masih kategori merah loh, yang provinsi. Jadi kita bisa bayangkan gitu dari provinsi yang 30, waktu itu kan masih 34 ya. Itu 82, hanya 3% yang udah masuk kategori hijau. Jadi kalau 3 itu mungkin sekitar 3%-nya dari 30-an gitu, sekitar 9 provinsi. Yang kabupaten kota 67% itu masih kategori merah. Jadi 2/3 dari kabupaten kota di Indonesia yang 500-an itu sebenarnya praktek itu masih marak di banyak. Kira-kira yang merah lah kita bayangin lah merah gitu. Jadi terbalik dengan kementerian hanya 3% yang masih merah gitu. 3% kementerian ada sekitar waktu itu 30-an gitu. Jadi hanya 9 kementerian itu yang kita datengin biasanya tiap tahun yang paling bawah gitu untuk ngingetin gitu. Beberapa sukses gitu keluar dari merah jadi hijau, beberapa kita lihat masih merah terus gitu. Makanya kalau ditanya saya SPI ini kenapa sih bisa merah bisa hijau gitu, kita bilang tergantung pimpinan lembaganya aja deh gitu kan. Karena kita udah ngelihat yang merah diperintahkan tahun depan hijau juga bisa kok semuanya. Gitu ya, dibetulin sana sini jadi hijau. Walaupun kalau hijau juga bukan kita bilang nggak ada korupsi sama sekali gitu, tapi paling nggak SPI yang sekarang ini yang baru adalah pelaksananya bukan pihak ketiga vendor gitu, tapi 40 perguruan tinggi negeri dan 1 perguruan tinggi Islam. Ya, jadi kenapa kita pilih universitas? Supaya dalam pengolahan dan dalam kuesionernya itu mahasiswanya ada sense-nya, kira-kira ini nih yang ditanyain. Jadi yang ditanyain ini yang kasus-kasus korupsi kan ini, apa sih yang dimaksud korupsi jual beli jabatan, itu kan dari pertanyaan itu kelihatan. Jadi tujuannya itu. Itu tujuannya, tapi kalau dibilang repotnya jauh lebih repot ngurus 40 dibanding ngurus vendor. Kan oleh vendor gampang aja kasih kontrak sekali selesai, terserah dia mau bikin apa, pokoknya ini timeline. Nah 40+1 ini memang lebih repot gitu, besok kita undang secara khusus perwakilannya dari Erlangga, dari
4 atau 5 gitu ya. Jadi saya mengundang gitu kalau itu besok di Gedung Juang gitu kita bisa kasih lihat gitu kayak apa, bukan bilang bahwa makin jelek, bukan. Kita cuma mau lihat ada bidang-bidang tertentu yang dari pertama SPI sampai sekarang di situ aja skornya. Ada daerah-daerah tertentu yang dari pertama sampai sekarang 50 aja gitu. Kita juga ini diapain ya gitu ya, bahwa banyak masih yang situasi seperti itu. Saya pikir itu pengantar untuk SPI ya Mas Budi ya, tapi kita mengundang besok pagi ya, besok siang gitu. Kalau misalnya kurang jelas nanti kita bisa set lagi yang kayak briefing lebih detail gitu, supaya bisa diinformasikan banyak aspek dari SPI ketimbang naik turun merah kuning hijau gitu. Ini mengantisipasi nanti Februari kayaknya kan keluar IPK biasanya. Nah ini kita bilang sama TII bahwa SPI kita luncurkan duluan gitu, supaya nanti tiap daerah ada panduannya apa yang mesti diperbaiki sebelum nanti IPK yang di level pemerintahan ya, level negara gitu, kira-kira gitu. Baik, terima kasih Pak Pahala. Demikian untuk background terkait dengan SPI. Kami persilakan teman-teman jika ada hal yang ingin didalami, baik terkait SPI ataupun isu pencegahan lainnya. Oh kajian biasanya Bu Teh. Oh kita udah ini nih, lupa nih cerita Pak Satrio nih. Jadi hari Kamis lalu saya ke tempat Pak Satrio. Paparan tentang kajian pendidikan tinggi yang tindak lanjut Unila, Lampung. Jadi simpulan kita bahwa program mandiri itu bisa banget dihapuskan. Bisa banget, duitnya ada sebenarnya. Salah satu sumber adalah pengalokasian yang lebih berat ke operasional pendidikan tinggi, jadi penganggarannya harusnya lebih banyak untuk universitas. Yang kedua sumber-sumber dana lain gitu ya, di APBN. Dan itu kita sampaikan ke Pak Menteri karena awalnya lagi pimpinan yang lama kita bersurat ke Presiden sebenarnya untuk ini. Nanti bisa diminta ke Mas Budi lah suratnya bunyinya apa, karena lampirannya ada di situ kenapanya gitu. Tapi poinnya kita bilang gini, karena dana di universitas terbatas, maka universitas harus mencari lewat UKT, lewat program mandiri, sama kerjasama dengan swasta. Nah kita bilang kalau UKT gitu itu ya oke aja lah gitu. Tapi kalau ketinggian kan orang akhirnya jadi nggak masuk perguruan tinggi. Tapi mandiri yang kita khawatir gitu ya, karena beberapa kasus kalau di regulasinya Dikti ya, itu kalau Anda perguruan tinggi negeri berbadan hukum PTNBH, Anda bisa bikin mandiri sampai 50% bangku tuh boleh masuk lewat mandiri. Wah kita pikir ini lebih rawan gitu, lebih sulit juga ininya di lapangan. Oleh karena itu kita mendorong Pak Menteri untuk memimpin gitu upaya pengalokasian anggaran yang lebih berat ke bantuan operasional perguruan tinggi negeri. Yang kedua, lantas berupaya supaya mandiri sekecil mungkin gitu program mandiri ini. Yang ketiga, kita bilang bahwa dengan Kementerian Agama, dengan Bappenas dan Kementerian Keuangan, peraturan pemerintah 18-nya bilang kalau nyusun anggaran tuh mereka harus duduk bareng, dipimpin oleh Menteri Teknis, yaitu Menteri Dikbud. Dan yang keempat, seperti kajian kita sebelumnya, dana pendidikan tinggi ini sebagian ada di kementerian lembaga. Dan PP 57 bilang bahwa Menteri Dikbud yang harus memimpin upaya mengefisienkan dana pendidikan yang ada di non perguruan tinggi. Jadi yang ada di kementerian-kementerian itu harus diambil kalau memang tidak sesuai dengan misalnya sekolah kedinasan gitu-gitu, atau ini dibilang dana pendidikan tapi buat pelatihan internal kementerian itu harus diambil. Dan itu kita sampaikan ke Pak Menteri hari Kamis lalu gitu ya. Nanti teman-teman bisa lihat surat presidennya ke Mas Budi. Dan yang terakhir mungkin kita akan finalisasi kajian tentang remunerasi pegawai negeri. Ini bukan soal naik-naikan atau turun, bukan. Jadi kita bilang remunerasi PNS ini sekarang perlu kebijakan nasional. Ya, kalau ini agak gaya, Bud. Ya, karena kita studi bandingnya ke Singapura, ke Jepang,
Prancis, dan Jerman. Yang kita dapat, hampir di semua negara, isinya gaji pegawai negeri itu ya gaji pokok. Bukan tunjangan yang digedein. Kalau kita 5% gaji pokok, 95% tunjangan. Akibatnya begitu pensiun, dihitung dari gaji pokok. Jadi orang kalau jadi pegawai negeri, begitu pensiun, dia hanya dapat 5% dari apa yang dia terima selama dia aktif. Jadi karena kegedean tunjangannya. Ada bandingkan dengan negara lain, 97% gaji pokok. Jadi kalau dia pensiun, kebijakannya 70% yang dia terima, itulah dia terima sebagai pensiun. Makanya kita lihat banyak orang-orang tua jalan-jalan gitu kan, karena gajinya masih 70%, uang pensiunnya masih 70%. Nah itu kita pikir yang begitu-begitu yang kita lihat, bukan soal jumlah, bukan. Tapi struktur gitu ya, kok banyakan gaji tunjangannya dibanding gaji pokoknya, atau kebanyakan penghasilan lain, honor rapat, perjalanan dinas yang gitu, kok itu dijadiin kayak penghasilan sekarang gitu ya. Makanya kan sekarang perjalanan dinas dibekukan 50% gitu, ya kita bilang ya itu bagian yang baik, tapi lebih baik lagi kalau strukturnya diperbaiki, jadi lebih banyak pada gaji pokok dan pensiun yang berdasarkan gaji pokok yang udah lebih tinggi. Yang terakhir kita lihat disparitas antar kementerian dan disparitas dengan lembaga lain, gitu. dengan lembaga keuangan lain, dengan BUMN, dengan BI, OJK, LPS, dengan Kementerian Keuangan, kementerian lain, dengan Pemda, itu kita lihat disparitasnya sangat jauh, gitu ya. Tapi nanti kalau udah disajikan ke pimpinan dan sudah dikirim suratnya ke Presiden, kayaknya kita kirim surat langsung gitu, kita sampaikan ke teman-teman detailnya seperti apa. Pikir itu, Bud. Makasih. Baik, terima kasih teman-teman. Demikian untuk update pelaporan LHKPN Kabinet Merah Putih dan juga berbagai update isu pencegahan korupsi. Terima kasih Pak Pahala, Ibu Yanti, dan juga teman-teman media yang sudah bergabung dalam konferensi pers sore kali ini. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sehat semuanya. Terima kasih. Thank you, Bud. Thank you. Mari kita saksikan serial Chibi Maruko